Saya harap sejak saya mulai bicara ini, dalam waktu ini, Anda mau percaya atau tidak percaya, Anda suka atau tidak suka, Anda setuju atau tidak setuju, Melanesia Barat pasti merdeka di tahun ini. Dan kami sudah punya bonus terlalu besar. Ya. Israel sudah pasti ada di belakang kita, Amerika sudah pasti ada di belakang kita, Inggris juga sudah pasti ada di belakang kita, Korea Selatan sudah pasti ada di belakang kita. Saya bicara saja. Karena itu saya minta supaya sebelum terjadi kekacauan, sebelum terjadi ini, mari Bapak Prabowo utus orang yang anggap orang betul-betul penting dan bicara dengan saya secara pribadi, dan mari kita selesaikan dengan baik sehingga semua pulang dengan terhormat, semua berjalan dengan baik. Kita hidup sebagai negara tetangga. Begitu. Anda yang selama ini terus bekerja main muka belakang, makan jadikan politik ini sebagai alat kesana kemari, kasihan tidak ada tempat bagi engkau, dan itu sudah resiko, ya. Itu sudah resiko. Saudara Sophie Simon Sapioper di Belanda, Frederik Martin Karet di Belanda, Kobioser di Belanda, ini beda di Inggris, semua lari. Mereka tidak punya hak. Mereka boleh berbicara, tahu bahwa mereka asal dari tanah ini, tapi mereka tidak bisa diberikan kewenangan untuk bangkit memimpin bangsa Papua. Kalau saudara mau merdeka hari ini, tahun ini, dengar apa yang saya bicara ini. Anda berteriak, kenapa tentara terus datang dan seterusnya datang. Anda bicara sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Dan Anda semakin menderita kalau Anda tidak merdeka tahun ini. Saya mau katakan saya tidak bisa bangun daerah ini berdasarkan konsepsi Jakarta. Tidak. Saya bangun tanah ini berdasarkan nilai-nilai luhur bawaan bangsa Indonesia Barat atau bangsa Papua. Terkait pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang solusi dua negara, negara Israel dan negara Palestina. Ya, pertanyaannya sederhana saja. Kalau Palestina mau dirikan negara, maka pertanyaannya adalah negara ini berdiri di tanah yang mana dan sejarahnya seperti apa, begitu. Situasi Palestina tidak bisa disamakan dengan Papua. Palestina berjuang jadi negara di tanah orang, bukan di tanahnya. Berusaha merebut tanah orang untuk mendirikan negara. Tapi Papua berjuang di tanahnya sendiri untuk jadi negara. Jadi tidak boleh disamakan. Jangan pergunakan situasi kemanusiaan untuk memutarbalikkan fakta dan sejarah. Israel punya sejarah yang jelas dan lengkap. Papua punya sejarah yang jelas dan lengkap. Dan kedua bangsa ini punya tanah yang jelas. Palestina tidak punya tanah yang jelas dan tidak punya sejarah yang jelas. Jadi kalau Presiden Prabowo mau mendukung solusi dua negara, maka solusinya adalah tolong sediakan tanah untuk negara Palestina berdiri. Tapi bukan di tanah Yerusalem. Indonesia menghargai kemerdekaan setiap bangsa. Ya, omong kosong. Papua tidak pernah menyerahkan diri ke Indonesia, teman-teman. Tidak pernah. Ya, Papua dari dulu memperjuangkan kemerdekaan. Ya, yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia, Palestina, cuma karena agama dibela mati-matian. Ini sudah keracunan apa ini pemimpin-pemimpin? Ya, pikirannya ini keracunan apa, teman? Saya tidak mengerti. Tidak ada hubungannya sama sekali, cuma karena satu ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu yang diperjuangkan mati-matian. Ya, sementara Papua yang tidak pernah menyerahkan diri, tidak pernah didengarkan suaranya, itu mereka punya hak untuk merdeka, teman. Ya, Papua tidak pernah menyerahkan diri. Dan dari dulu Papua ingin merdeka. Ini juga hak segala bangsa. Ya, di mana Indonesia? Jangan cuma membuat standar ganda. Jangan cuma menginginkan kemerdekaannya Palestina, tapi Papua yang berdekatan, yang ada di wilayah Indonesia sekarang dipaksa masuk Indonesia, diabaikan. Mereka punya keinginan, mereka punya hak yang sama, teman-teman. Ya, mereka punya hak yang sama. Dan bantu doa teman-teman umat Tuhan, ini Papua sudah hampir lepas. Ya, kalian dukung doa dan berikan komentar yang jelas bahwa kalian mendukung, dan ini sebagai bukti nanti. Indonesia menghargai kemerdekaan. West Papua! Gaddafi! 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 West Papua!
hari ini kami mewakili bangsa Papua dan juga rakyat Kanaki. Today we come, all the Papuan people and Kanaki. Kami minta kepada pemimpin-pemimpin negara Pasifik. We ask for all the leadership of the Pacific. Dalam pertemuan hari ini berlangsung sampai hari Jumat untuk memutuskan For the leader, Pacific Island Forum, the date of today until to the 12th, they will come to decide it for the what happening in West Papua. Memutuskan untuk kami rakyat Kanaki, kami rakyat West Papua adalah bagian dari kawasan Pasifik. Kami mau merdeka. We are Papua people and Kanaki. We want to, as a other country, and we want to get the freedom. Untuk itu kami minta para pemimpin PIP hari ini memutuskan nasib kami supaya kami bisa berdiri sebagai sebuah bangsa Kanaki dan West Papua sama seperti negara Anda. We hope Pacific leader. So you have to decide it, Papuan and Kanaki as another country. We want to get the freedom. Kanaki ingin bebas dari koloni Prancis, West Papua ingin bebas dari koloni Indonesia. Kanaki have to flee from the Francis, and Papua, we want to get free from the Indonesian country. Kanaki, 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 West Papua, West Papua, West Papua, Kanaki, Kanaki, West Papua. Jika kita pasang status tentang situasi di Papua atau status politik Papua, seringkali yang komentar-komentar masuk itu adalah narasi-narasi yang miring, seperti nasib bangsa Papua setelah merdeka nanti akan dikuasai oleh orang asing, nanti dikuasai oleh orang-orang yang pejuang-pejuang ada di luar negeri, dan pasti rakyatnya menjadi miskin jelata, dan banyak komentar-komentar miring. Tetapi menurut saya, Papua ini adalah tanah Injil, Papua ini adalah tanah yang diberkati Tuhan, maka Tuhan akan memberkati tanah Papua dan Papua menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Ya, itulah suara hati dari saudara-saudara yang ada di Papua. Mereka menginginkan kemerdekaan atas Indonesia. Dan ini adalah konsekuensi juga bagi Indonesia. Kenapa? Kalau Indonesia terlalu getol menyuarakan kemerdekaan Palestina, nah bagaimana dengan kemerdekaan Papua? Apakah Indonesia juga rela Papua itu merdeka? Atau seperti apa? Ini harus menjadi perenungan supaya Indonesia perlu berhati-hati dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Karena di tanah air juga terjadi gejolak. Bukan hanya Papua, ternyata ada Aceh, ada Maluku juga minta untuk merdeka. Ya itu poinnya memang di situ. Orang Papua membongkar kejahatan Jakarta di Papua. Orang Jakarta menggali kekayaan orang Papua untuk dibawa ke Jakarta. Kan kita boleh dulu Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Para saudara terkasih, Indonesia itu rencana untuk mengirimkan pasukan yang katanya pasukan perdamaian masuk di dalam tim PBB atau apalah istilahnya. Tapi harus diingat bahwa disposisi batin kita itu sudah tidak netral. Kita bukan juru damai karena kita berada pada salah satu pihak. Teriakan-teriakan yang ada di Indonesia oleh sebagian orang itu mengatakan bahwa Israel itu penjajah. Dengan demikian kita sudah tidak netral. Sehingga kita tidak cocok ke sana sebagai juru damai. Tapi pertanyaan yang lebih pokok,
Orang bilang kita mau menyelesaikan masalah orang, tetapi apakah di negara ini itu kita sudah damai? Apakah negara kita ini sedang baik-baik saja? Maka kita perhatikan video ini. Ini video yang terjadi di hari-hari ini di Papua. Ingat bahwa apa yang ada di Palestina itu bisa mungkin terjadi di Papua karena unsur-unsur yang dimiliki oleh Palestina untuk merdeka juga dimiliki oleh saudara-saudara kita di Papua. Ini pernyataan dari beberapa tokoh penting menyangkut peristiwa bagaimana Indonesia mau menjadi juru damai di Timur Tengah dan sekaligus melupakan tanggung jawab besar secara kedalam berhubungan dengan Papua. Mohon multimedia mencatat pengumuman kedua ini karena saya mau mengirim kepada petinggi-petinggi negara ini, petinggi Polri dan petinggi Angkatan Bersenjata. Pertama, beberapa tahun lalu pastor-pastor Projo mengadakan konferensi pers dan waktu itu saya, Pastor Gusti Elmas dan Pastor Domi Hodo. Kami tegaskan, jangan membiarkan rakyat mati lagi. Kami Melanesia adalah nusa hitam dengan kegelapan dan manusianya yang terbelakang. Mungkin terlalu rendah untuk hidup berdampingan dengan kalian yang katanya bersih tanpa cap terbelakang. Tetapi ingat, kami yang hitam mungkin lebih beradab secara sikap dan nurani karena kami ditakdirkan lahir dengan cinta. Boleh jadi nasionalisme kami kepada Indonesia lebih baik daripada kalian yang putih, walaupun negeri kami gelap gulita. Jika tak sudi menerima dan tak mampu hargai perbedaan, pulangkan saja kami kepada keluarga kami di kawasan Pasifik, agar kalian yang putih hidup tenang, tanpa gelapnya kulit kami yang hitam seperti hewan dan daerahnya, yang banyak terbelakang tanpa listrik. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Jadi, ini ada 4 kualifikasi negara menurut Montevideo nih ya. 1, penduduknya tetap. Palestina punya nggak? Nah, wilayah yang ditentukan, ada nggak define teritorinya? Ada. Ada tapi debatable, ya kan? Betul. Terus pemerintahan punya nggak? Nah, kapasitas menjalin hubungan dengan negara lain, dia bisa kemana-mana, punya embassy, ada nggak? Ada, di Indonesia juga ada. Nah, jadi 4 kualifikasi itu ada kan, betul? Betul. Pertanyaannya, kenapa Montevideo tidak bisa melahirkan Palestina sebagai negara merdeka? Indonesia harus hati-hati. Ini saya mengingatkan nih Presiden untuk hati-hati juga nih. Kita boleh dorong Palestina, tapi 4 kualifikasi itu juga dimiliki Papua. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Dan teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana umat Islam menginginkan, memperjuangkan, mendukung supaya Palestina untuk merdeka. Hal yang sama jika umat Kristen berhak mendukung dong Papua untuk menjadi sebuah negara. Nah, teman-teman, terkait dengan konflik Timur Tengah, di mana umat Islam yang ada di Indonesia ini, mereka sangat-sangat memperjuangkan Palestina. Bagaimana mungkin sebuah negara berdiri di atas sebuah negara? Itu kan konyol, saudara. Itulah sebabnya Perdana Menteri Netanyahu tidak pernah menyetujui akan hal itu, dan bahkan Israel tidak akan pernah melakukannya. Tetapi ada negara-negara yang sangat memperjuangkan negara Palestina, tetapi tidak baca sejarah dengan baik, tidak baca sejarah dengan tuntas, tetapi mereka terlalu memasak badan mereka untuk memperjuangkan Palestina. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah siap jika Papua menjadi sebuah negara? Dan kita melihat bahwa ada banyak negara di belakang Papua ini. Ada banyak negara yang ada di belakangnya yang mendukung Papua ini supaya menjadi sebuah negara.
Dan apa respon Indonesia terkait dengan hal itu jika Israel dan negara-negara lainnya mau supaya Papua merdeka? Apakah hal yang sama juga Presiden Republik Indonesia atau negara Indonesia ini ikhlas merelakan apabila Papua menjadi sebuah negara? Nah, ini kan kocak teman-teman ya. Jadi kalau kita umat Kristiani juga berpendapat dan juga menyerukan supaya Papua menjadi sebuah negara, umat Islam kok mereka bela Palestina supaya menjadi sebuah negara, padahal tidak mungkin bisa menjadi sebuah negara di atas sebuah negara. Jadi oleh karenanya bagaimana pendapat kawan-kawan semua terkait dengan polemik tentang Papua? Cukup umat Kristiani yang ada di Jawa yang sangat menderita, dipersekusi, diusir, ditolak, diganggu, bahkan ketika berdoa diganggu, bahkan dibubarkan, saudara. Apa respon pemerintah ini, khususnya Bapak Presiden? Sudah 1 tahun loh menjabat sebagai nomor 1 di bangsa ini. Dan dalam 1 tahun ini tiap bulan adanya persekusi rumah ibadah. Tetapi diam 1000 bahasa, tidak pernah mengecam dan mengutuk aksi intoleran terhadap umat Kristiani. Namun sampai saat ini Presiden tidak pernah mengusut tuntas dan mengangkat atau menganggap serius ini sebuah masalah. Pemerintah tidak memprioritaskan kasus intoleran adalah sebuah kasus prioritas yang harus ditangani dan segera ditangani. Itu tidak ada. Tetapi bicara terkait dengan negara lain, bangsa ini lebih terdepan dan bahkan menjadi pahlawan. Pertanyaan kita, untuk apa menjadi pahlawan terhadap negara lain kalau di negara sendiri tidak pernah mengecam aksi intoleransi di bangsa ini? Omong kosong, tong kosong nyari bunyinya. Ya, berkuar-kuar terhadap negara lain tetapi di negara sendiri ya diam 1000 bahasa. Mereka diam 1000 bahasa kalau umat Kristiani ditindas, dipersulit izin rumah ibadahnya, ditolak rumah ibadahnya, padahal ada gereja-gereja yang sudah mengantongi izin dan layak bahkan memenuhi syarat. Tapi orang-orang tertentu, orang-orang yang beragama Islam, mengaku beragama, tetap menolak dan tidak mengizinkan untuk membangun. Sejak 2006 terbitnya SKB 2 Menteri, ribuan kasus intoleransi terus-menerus terjadi dan terus meningkat tiap tahun, saudara. Ya, dengan alasan mana izin. Tetapi giliran ponpes 42.000 pondok pesantren, hanya 50 yang tercatat di Kementerian Agama. Mana izin yang 41.950 itu? Mana izinnya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Apakah pemerintah melakukan briefing untuk terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia ini? Tidak ada yang berani. Kalau berani pasti di demo, turun di lapangan, nanti diturunkan. Takut kepada demonstrasi. Ini sungguh sangat terjadi, sungguh sangat miris terjadi, saudara. Ya, tidak berani menindak secara tegas, padahal kalau mau adil, inilah pelanggaran terhadap aturan yang sudah dibuat dan tidak dilakukan. Jadi hanya orang Kristen saja yang terus-menerus mengalami tekanan ditindas oleh orang-orang yang mengaku beragama, padahal sikap dan tidaklah mereka bukan orang-orang yang sedang beragama. Oleh karena itu, saudara, bagaimana tanggapan dan saudara setelah menyaksikan video? Berkomentar di kolom komentar. Kira komentar saudara, komentar yang membangun edukasi kita semua. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.